Ya pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama kami yaitu ada Pak Giri, merupakan Direktur KPK Ketua Perbaikan dan Sektor Politik tahun 2016 hingga tahun 2020. Pak Giri, Assalamualaikum Pak Giri. Waalaikumsalam, selamat malam. Ya, Pak Giri, kita tidak akan berbicara spesifik soal kasus yang sekarang ditangani oleh KPK, tapi kita ingin tahu bagaimana tanggapan Bapak, analisis Bapak. Bapak dulu juga punya mungkin analisisnya ataupun mungkin punya kajiannya juga bahwa ini bukan pertama kali saja kepala daerah melakukan korupsi jual beli jabatan. Fenomena apakah ini? Apakah ada kaitannya untuk mengembalikan biaya politik yang cukup mahal? Ya, dua hal Mbak ya. Ya, yang pertama korupsi politik itu, yang kedua Jawa Timur ini unik nih. Saya catat ini ada 16 Mbak kepala daerah yang di OTT KPK. Kanjuk itu sampai 2 kali. Jadi hat-trick itu 2 kali. Ini bersaing dengan Sumatera Utara, kepala daerah terlibat dalam kasus korupsi. Kalau saya amati bahwa kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah itu kurang lebih 6 Mbak. Yang pertama itu biasanya mereka baru menjabat terima gratifikasi, dia nggak minta, masih malu-malu gitu kan. Dapat fasilitas rumah, kemudian nanti guru-guru ngumpulin sertifikasi guru, atau kemudian dinas-dinas yang memberikan fasilitas. Jadi kepala daerah nggak minta tapi bentar Pak, tadi Bapak menyebutkan untuk sertifikasi guru, artinya jual beli jabatan itu nggak cuma untuk jabatan kepala desa atau pemimpin daerah yang lebih kecil lagi sekupnya, tapi juga untuk beberapa posisi Benar. ataupun jabatan di lingkungan PNS. Benar. Ada beberapa kasus yang lama kalau kita pelajari seperti Bupati Klaten itu, di sana untuk guru, kepala sekolah itu juga ada tarifnya Mbak. Jadi bukan sekedar penempatan jabatan-jabatan yang ada harganya. Jadi bahkan ada kasus seorang PNS yang ingin tidak dipindah dia harus membayar. Itu fenomena di Klaten. Selain itu ada pemotongan anggaran juga dari dana desa, bansos. Jadi menurut saya apa yang disampaikan Pak Oka tadi kurang tepat kalau urusan bangkok dan gaji saja. Karena sekarang desa itu menggiurkan, di mana dana desa cukup besar, bansos cukup besar juga. Kalau orang mikirnya korupsi itu kan peluang untuk memperkaya diri. Walaupun pendek tetapi kewenangan dan uangnya besar. Dan bengkok itu juga besar loh Mbak. Jadi bengkok itu adalah sebidang tanah, bisa 8 hektar, 10 hektar, atau berapa hektar tergantung daerah, dikelola untuk dana desa, tetapi karena orang desa itu manut gitu kan, dikiranya itu untuk menggaji kepala desa. Itu kalau pernah saya hitung itu kurang lebih setahun paling nggak 200 juta, dikalikan dia memimpin selama 6 tahun atau 8 tahun, itu bisa balik modal tuh dari bengkok saja. Jadi kalau cuma mengandalkan gaji saya pikir juga nggak tepat gitu. Ini menarik ya, 200 juta ya wajar lah kalau pendapatnya bisa 200 juta untuk satu masukan aja begitu, atau satu sumber saja, tanah bengkok itu saja. Tapi 200 tergantung juta daerah itu, Mbak. Kalau daerahnya subur panen 3 kali bisa jadi. Tetapi kalau daerah kering kayak Bangkalan, mereka modusnya beda lagi. Dan jual beli jabatan, ada juga mereka misalkan di Bangkalan itu ada perjanjian misalnya kerjasama migas segala macam. Ada suap menyuap di sana. Nah, tapi selain gratifikasi, jual beli jabatan yang paling menyolok adalah jual beli perizinan, Pak. Membayar rumah sakit, bikin hotel, kemudian perkebunan kalau di luar Jawa segala macam itu ada harganya dan cukup mahal. Dan kemudian berikutnya kalau udah pinter Mbak, setelah 2 tahun, 3 tahun korupsi anggaran. Jadi dalam pengalokasian dia bersama anggota dewan mengalokasikan bagi-bagi untuk nanti siapa yang menang. Kemudian menyangkut pada modus yang kelima, pengadaan barang dan jasa. Jadi ada kickback di sana. Jadi sebelum dapat proyek sudah membayar dulu atau memberikan semacam komitmen. Dan yang terakhir ini yang menarik, dan ini yang dipecahkan KPK dalam beberapa tahun terakhir itu adalah penggelapan aset daerah dan istilahnya penggelapan pendapatan daerah. Jadi kalau kita misalkan makan, kita di hotel itu kan ada pajak 10% tuh yang habis menjadi hak daerah. Itu banyak yang nggak masuk ke pendapatan daerah, tetapi dibagi-bagi ke kepala daerah, oknum penegak hukum, oknum pendapatan segala macam. Dan itu jumlahnya besar sekali. Pak, terus kalau dari sisi gaji Mbak, memang hanya 6,5 juta atau 6,4 juta gaji bupati itu. Tetapi mereka juga dapat namanya upah pungut pajak
kalau PAD-nya itu di level tertentu bisa 6 sampai 10 kali gaji. Oke. Jadi Pak, kalau ini kan hitungan sebetulnya kasar banyak saya banget ya. sekitar 10 juta per bulan. Oke, ini kan sebetulnya banyak banget. Jadi kayak udah berakar ke bawah begitu ya, dari bupati, kalau terlibat mungkin di bawahnya dari camatnya, kemudian kepala desa, lurah, camat, lurah, kepala desa, itu kan berarti turun terus ke bawah begitu ya. Dan satu juga tadi satu statement yang cukup menarik, bahwa sebetulnya kepala daerah, bupati ataupun juga mungkin wali kota itu tidak bekerja sendiri saja, tapi juga by system, bekerja sama juga dengan legislatif begitu ya. Tadi dengan DPRD, misalnya untuk bagi-bagi anggaran segala macam. Nah, ini kita harus konfirmasi. Begitu tadi salah satu poin yang Pak Giri katakan ya, Pak Giri, betul ya? Iya. Ya. Nah, ini harus Jadi kita konfirmasi. 36%, Mbak, kasus yang ditangani KPK itu melibatkan anggota DPRD, kepala daerah, gubernur. Oke, ini kita konfirmasi 36%. dulu. Meskipun di sini tidak ada masuk anggota DPRD, tidak ada masuk legislatif di sini dalam kasus korupsi jual beli jabatan di Probolinggo, tapi kita ingin tahu dulu nih, dengar suara dari anggota DPRD atau wakil ketua DPRD Probolinggo. Pernahkah ada kondisi seperti itu? Pernah di-approach mungkin sama pihak tertentu, pejabat daerah tertentu, supaya mau kong-kalingkong bareng nih untuk kesepakatan, mungkin untuk sesuatu yang menguntungkan, DPRD-nya bisa dapat untung, kemudian juga kepala daerahnya bisa dapat untung. Mungkin bisa cerita, Pak Oka? Ya, baik Mbak Tisa ya. Jadi kita semuanya kalau berikut hal-hal yang disampaikan oleh Pak Giri tadi tidak pernah sama sekali melaksanakan yang seperti itu. Jadi apalagi dalam kondisi seperti saat ini. Saat ini sangat susah sekali semua kegiatan atau semua pelaksanaan program-program itu tidak seperti zaman dulu. Sekarang ini semua sudah terpantau melalui sistem yang namanya SIPD. Semua sudah nge-link langsung ke pusat. Kalau dulu memang mungkin masih ada beberapa celah-celah. Tapi kalau untuk saat ini, mulai tahun 2020, terus kemudian sekarang hingga seterusnya, ini memang sangat rigid sekali. Artinya setiap program-program apapun yang tidak melalui mekanisme yang sudah ditetapkan oleh pusat, ini tidak bisa masuk secara sistem. Jadi istilahnya tidak bisa lagi ada penumpang gelap, terus kemudian penumpang masuk di tengah jalan, program masuk, program gelap, program masuk di tengah jalan, ini sudah tidak bisa lagi. Nah, jadi memang saat ini memang untuk melakukan seperti itu memang mungkin sudah diminimalisir secara sistem oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga saat ini potensi-potensi yang mengarah ke sana yang disampaikan oleh Pak Giri tadi memang sudah sangat susah sekali untuk dilaksanakan kong kali kong seperti ini atau seperti itu seperti yang disampaikan oleh Pak Giri tadi. Oke, baik. Sekarang saya ingin terakhir ke Pak Giri. Pak Giri, kalau memangnya sudah banyak begitu kasus di negeri ini, ada beberapa provinsi, Bapak mengatakan menyebut tadi Bapak yang mention ada Provinsi Jawa Timur, 16 dari 38 kabupaten kotanya yang korup begitu jual beli jabatan, kemudian disusul dengan Sumatera Utara. Lantas apa solusinya, Pak, supaya hal ini tidak perlu lagi terjadi? Mungkin ini kaitannya dengan biaya politik yang cukup mahal yang harus mereka tanggung ketika ingin menjabat sebagai petinggi di daerah tertentu. Ya, politik itu harus rasional, Mbak. Jadi nggak boleh biaya politik mahal, sementara pendanaan dari negara juga sangat minim. Hampir sangat minim, hanya 0,05 survei kami di 2016. Kemudian sistem penggajiannya juga nggak bagus. Jadi mestinya gajinya besar aja, tetapi nggak usah itu pakai tunjangan atau honor-honor. Kayak kemarin tuh honor pemakaman COVID pun bupati dapat istilahnya. Misalnya nggak tepat lagi. Jadi kita harus profesional, menggaji secara baik, mereward pejabat politik secara baik. Yang kedua, memberikan pembiayaan pada partai politik yang memadai. Kami KPK pernah mengusulkan, jadi harga suara yang Rp108 per suara itu bisa dinaikkan pada level 8.500-an atau 50% dari biaya minimal yang dikeluarkan oleh partai politik untuk menjalankan politiknya secara rasional. Dan yang ketiga adalah biaya politik harus murah, Mbak. Kalau sistemnya terbuka kayak gini, sesama partai politik itu bersaing. Ketua parpol bersaing dengan yang nomor 11 yang kebetulan adalah artis atau orang yang kaya, bisa menang dia. Jadi secara ideologi orang yang membangun partai politiknya bisa dikalahkan orang yang punya kapitalisasi. Ini membahayakan. Kalau yang terjadi kapitalisasi, maka politikus akan berpikir dua hal saja. Bagaimana mengembalikan biaya politik yang dia keluarkan. Menurut survei yang dilakukan Litbang KPK 2017, menjadi kepala daerah itu, Mbak, bupati wali kota itu 20 sampai 30 miliar rata-rata. Untuk gubernur 20 sampai 100 miliar. Bisa lebih, Mbak. Sedangkan gajinya nggak cukup. Maka mereka hanya berpikir dua. Satu, balikin biaya. Yang kedua, untuk memenangkan pada pemilihan berikutnya dan ngumpulin duit lagi. Kalau ini tetap dilakukan, tidak akan bisa itu nanti politik rasional. Jadi semoga
ini bisa dilakukan karena kerjaan kami membangun sistem, Mbak. Jadi bisa kembali untuk memperbaiki ini. Saya kena TWK gitu. Moga-moga bisa kembali untuk memperbaiki sistem politik. Oke, baik. Terima kasih Pak Giri atas waktunya sudah bersedia berbincang bersama kami di program Kabar Petang Pilihan. Terima kasih juga Pak Oka Mahendra Jati selaku Wakil Ketua DPRD Probolinggo atas waktunya sudah berbincang bersama kami di program Kabar Petang Pilihan. Selamat malam Bapak-Bapak, semoga sehat selalu. Dan pemirsa, sejumlah informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami kembali sesaat lagi.